Oke teman-teman, gua bakal buat video nih. Video tentang tunneling. Jadi apa itu tunneling? Jadi fungsi tunneling sendiri itu menghubungin antara site. Maksudnya antar sisi, misalkan kita punya perusahaan A nih di Jakarta. Terus kita punya juga di Surabaya perusahaan B. Nah, kita mau dua router itu terhubung satu sama lain, bisa mengirimkan data. Solusinya pakainya tunnel. Nah, di Mikrotik ada banyak tunnel yang bisa dipakai. Contohnya ada EOIP, PPTP, dan L2TP. Saya bakal ngedemoin yang L2TP aja nih. Versi secure-nya. Lebih secure-nya lagi dari PPTP sama EOIP. Pertama kali, ini topologinya. Ini PC1 punya Jakarta. Sorry, kayaknya saya tulisin dulu di sini. Oke, di sini Jakarta. Terus sini Surabaya. Ini Mikrotik Jakarta 1, kita langsung masuk konfigurasi aja. Oke, kita langsung masuk aja ke router 1. Router 1 kita masuk ke bagian PPP. Kemudian kita pilih L2TP server. Di sini kita enable. Nah, sebenarnya by default L2TP itu nggak secure. Nah, cara nge-secure kita pakai use IPsec. Kita yes, kita pasti passwordnya. Kita oke. Kemudian kita buat secret. Kita buat dulu di servernya. Namanya misalkan user L2TP. Oke, password 123, service-nya oke, service L2TP aja. Nah, di local address ini maksudnya adalah IPC server nih. Server ini kliennya. Jadi IP servernya di sini 10.10.1. Kita kasih 10.10.10.1 dan remote address-nya adalah IP-nya si klien 10.10.2. 10.2. Kita kalau udah oke, langsung. Nah, di sini udah konfigurasinya. Kita lanjut ke router 2 ya. Oke, ini router 2 udah masuk ke PPP. Kemudian di interface kita klik add. Kemudian cari di bagian L2TP client. Connect-nya ke IP publiknya, bukan IP si tunnelnya, antar tunnel ini bukan. Kita pakai IP publiknya Mikrotik 1, teman-teman. IP Mikrotik 1 di sini adalah IP publiknya itu, cek dulu. Nah, ini IP publik yang mengarah ke internet, teman-teman, di Ether 1. Di Ether 1. Oke, kita pakai networknya. Sorry, jangan pakai network, kita pakai yang addressnya. Terus, nah, kita baru masukin password yang dibuat tadi sama di Mikrotik 1 nih, teman-teman. Tadi user L2TP. Kemudian passwordnya nih, 13. Kalau kita mau lihat password, kita tinggal centang aja. Ini 123 sama. Oke, kalau gini kita klik OK aja langsung. Nah, di sini harusnya ada running atau logo R running. Kalau kita lihat di router 1 ya, harusnya DR atau dynamic running. Nah, dynamic running teman-teman. Oke, udah. Seharusnya ini mereka berdua udah bisa koneksi satu sama lain ya. Kita bisa lihat di IP address. Nah, di sini muncul otomatis nih IP 10.10.2. Kita lihat dynamic. Karena berarti artinya si router 1 dengan router 2 sudah bisa koneksi gitu. Di sini D juga sama 10.1. Persis ya sama yang dibuat sama di secret tadi sini. Local address 10.1 atau IP server. Kemudian 10.10.2 itu IP-nya klien. Oke, kalau udah kita coba tes dulu untuk koneksinya. Kita ping ke 10.10.2. Nah, sini udah bisa nih teman-teman. 5664 18 ms. Udah bisa artinya ini. Udah TTL. Kita kontrol saya dulu aja. Nah, kita cek juga nih di router 2. Udah bisa belum nih? Kita cek. Ping 10.10.10.1. Oke, udah bisa juga. Nah, langkah terakhir kita konfigurasiin biar si PC1 sama PC2-nya Surabaya, PC1 Jakarta sama PC2-nya Surabaya bisa koneksi satu sama lain gitu.
Kita pakai routing bebas, mau routing statik atau routing dinamik. Kalau di sini saya pakai routing dinamik OSPF aja. Kita ke router 1, kita ke routing OSPF, kemudian di bagian instance kita klik 2 kali di bagian default. Nah, router ID-nya isi salah satu IP dari yang kalian punya. Ya, dalam hal ini saya mau pakai yang 10.10.10.1 aja. 11.1. Kalau udah kita apply, oke. Kemudian di bagian network kita tambahkan nih. Sorry, kita harus nambahin dulu nih network yang mengarah ke klien kita. 1.1 plus setup 2. Oke. Kemudian baru kita tambahkan nih networknya. 2.1.1.1.4. Ini IP yang pabriknya. Kemudian 10.10.10.24. Yang terakhir IP menuju ke klien, yaitu 1.1. 1.0 jadinya. Kita pakai IP networknya. Oke, kalau udah kita play lalu oke. Sini pastiin di sini ada running ya. Kemudian kita lanjut ke router yang kedua. Sama langkahnya ke routing OSPF. Kemudian di bagian instance kita ganti di sini router ID-nya jadi 10.10.10.2. Play. Oke. 10.10.2 maksudnya yang di sini ya nih. IP yang dari dapat konfigurasi L2TP. Kemudian kita tambahkan yang mengarah ke klien di Ether 2. Oke, udah. Kita baru tambahkan di networknya teman-teman di bagian OSPF. Tambahkan 10.10.10.0 size 24. Oke, tambahkan juga 192.1.8.0.0.4. Oke, dan yang terakhir mengarah ke ini ya, ke klien ya. 2.0 size 24. Oke, di sini running juga harusnya. Sini udah muncul juga nih di bagian L2TP-nya, Ether 2, Ether 1. Oke, kita cek coba di IP root. Oke, di sini udah muncul nih teman-teman. Udah muncul aktif dynamic aktif OSPF 10.10.2 lewat 192.168.0.120. Oke, di sini udah juga ada 2 yang mengarah ke PC-nya 1 Jakarta gitu. Kemudian kita coba cek di routernya, router 1 harusnya juga udah muncul sih di root. Oke, udah muncul juga nih teman-teman. Kita punya info 10.10.1. Kita punya info juga sama ke 20. Kita tinggal ping aja sih. Oh ya, kita jangan lupa ya kita konfigurasikan firewall NAT biar apa? Biar PC-PC ini bisa terkoneksi ke internet gitu teman-teman. Nah, channel source NAT, kemudian out interface-nya Ether 1 yang mengarah ke internet. Kemudian sini MSQRed kita oke. Di router 2 juga sama, kita ke IP, firewall, NAT, kemudian kita tambahkan source NAT, out interface Ether 1 sama. Kemudian di bagian actionnya kita MSQRed juga. Oke. Seharusnya ini udah bisa ya. Coba ping dulu ke gateway-nya. 8.2.1. Oke, udah berhasil. Ini juga kita coba ping ke gateway-nya. Oke, berhasil juga. Langkah terakhir kita langsung coba ping antara dari PC 1 dengan PC 2. Kita ping 192.168.2.10 IP-nya. Oke ya, 2.10. Kita ping coba. Oke, udah berhasil. Kita ping juga mengarah ke 1.10. Oke, berhasil juga. Oke, cukup sekian videonya.